Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari STIH Tambun Bungai di diskusi atau dialog kali ini ya dengan Ibu siapa nih? Ibu Dr. Anda Hajah Zuraidah Hatimah SHMH. Tapi sebelum lebih jauh dengan beliau, kita kenalan dulu nih dengan kami yang membawakan acara kali ini ya. Saya Taufik Irawan dari BEM STIH Tambun Bungai Palangkaraya dan rekan saya Agnes Belinda Nazara dari BEM STIH Tambun Bungai Palangkaraya. Jadi saat ini kita sedang berada di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan akan membahas dialog tadi adalah dispensasi perkawinan. Ya, menurut perspektif Islam. Hukum Islam. Tapi sebelum kita lebih jauh dengan topik yang menarik kali ini, kita kenalan dulu dengan Ibu narasumber ini ya. Yang cantik, yang sudah malang melintang di mendampingi kami di sini. Pengadilan Agama Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa perkenalkan sedikit seperti apa selama ini di Pengadilan Agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sudah diperkenalkan, saya di Pengadilan Agama Palangkaraya itu sejak tahun 92. Kemudian beberapa tempat pindah dan minta balik lagi ke Palangkaraya. Jadi kayaknya kalau sudah terminum air kayan ya, balik lagi. Ya, yang saya dengar gitu. Udah lama ya. Udah lahir kan? Belum lahir ya. Jadi kalau belum lahir beliau sudah jadi hakim. Iya, waduh, luar biasa sekali ya. Berarti pengalamannya udah lahir itu Bu. Iya, jadi sungguh luar biasa Ibu dapat melaksanakan tugas Ibu, dan pastinya kita juga saat ini akan membahas apa itu dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Ya, mungkin nanti Ibu bisa jelaskan kepada kami dan teman-teman yang ada di luar sana. Apa itu dispensasi perkawinan? Ya, kali ini kita akan menimba ilmu dari beliau yang sudah berpengalaman ya, melintang sekian puluh tahun Bu ya. Dan salah satu yang kita bahas kali ini adalah dispensasi perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Mungkin Ibu bisa cerita dulu Bu, apa sih sebenarnya dispensasi perkawinan itu? Apa sih tujuannya gitu kan? Kok ada dispensasi perkawinan? Barang apa ini sebenarnya gitu? Baik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994, Undang-Undang Perkawinan itu bahwa usia perkawinan itu adalah bagi seorang laki-laki itu 19 tahun dan bagi seorang perempuan itu 16 tahun. Nah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu di mana usia perkawinan itu baik laki-laki maupun perempuan harus mencapai usia 19 tahun. Nah, itu apa itu dispensasi kawin berdasarkan menurut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019, dispensasi kawin itu adalah di mana pemberian izin bagi seseorang, bagi calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 tahun menurut peraturan. Jadi karena belum cukup umur, makanya minta. Biasa kan ngajukan Bu ya, minta dispensasi perkawinan. Nah, sejauh ini di Palangkaraya gimana Bu? Banyak nggak? Atau banyak kayak pakai ini gitu? Sejak usianya ditambah ya, kalau dulu kan di Undang-Undang Nomor 1 itu 16 tahun dan 19 tahun. Nah, sejak ditambah lagi usia menjadi 19 tahun itu tambah banyak. Oh, banyak ya? Iya. Meningkat terus tambah ya? Meningkat pengajuan permohonan dispensasi itu. Terus mungkin bisa diinikan tujuannya sedikit dan syarat-syaratnya mungkin yang harus dipenuhi itu apa sih gitu? Kalau prosedur itu ya yang mengajukan itu adalah orang tua dari si anak, dari calon, baik itu calon mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun atau calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun. Nah, itu yang mengajukan adalah orang tua dari si anak tersebut atau walinya itu yang mengajukan. Kemudian adapun persyaratan-persyaratannya itu ya umum saja. Sebenarnya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu banyak. Yang pertama itu adalah permohonan,
kemudian akte nikah dari orang tua, supaya tahu bahwa ini betul-betul orang tuanya si anak. Kemudian KTP orang tua si anak tersebut, kemudian kartu identitas dari anak itu, dan juga kartu keluarga, kemudian akte kelahiran kalau memang ada, atau ijazah. Dan yang tidak kalah penting itu adalah penolakan dari kantor urusan agama. Berarti dia kan sudah ngurus ke KUA untuk nikah secara resmi, tetapi ditolak oleh kantor urusan agama, sehingga harus ke pengadilan agama dulu untuk minta dispensasi. Berarti harus prosedurnya ke KUA dulu Bu ya? Iya. Kalau di sana ditolak, baru bisa minta dispensasi Iya. ke sini ya? Iya. Ke pengadilan agama. Dasarnya kan itu ya, dasarnya selain dari identitas dilihat bahwa dia memang anak ini belum berusia 19 tahun, di samping itu juga ada penolakan. Berarti dia sudah ke KUA tapi kan mau nikah resmi tetapi tidak mencukupi usianya. Iya, tidak bisa gitu, tidak bisa dilaksanakan oleh KUA. Harus ke pengadilan dulu. Kemudian apakah ada perbedaan pandangan Bu dari kota dan desa tentang dispensasi perkawinan itu sendiri? Kalau kota dengan desa itu sama saja ya. Kalau untuk dispensasi artinya kan mereka yang tinggal di kabupaten, di daerah itu juga ada pengadilan kan, ada pengadilan agama misalnya seperti pengadilan agama Sampit, pengadilan agama Kasongan kan sudah ada masing-masingnya. Nah bagi mereka yang wilayahnya di sana ya mengajukan di pengadilan agama tempat tinggal mereka. Jadi artinya tidak ada perbedaan. Kalau KUA menolak berarti usianya kurang, nah dia harus ke pengadilan agama setempat gitu. Sama saja. Nanyanya antusias sebenarnya ada rencana diminta dispensasi kan? Oh, kalau itu sih sudah lewat masanya. Oh, lewat. Iya, saya sudah memenuhi syarat Pak. Memenuhi Betul syarat. sekali. Enggak kira siapa tahu mungkin ada pengalaman gitu kan? Kalau pengalaman sih teman-teman mungkin ada Bu, tapi mungkin karena mereka kurang pahamnya tentang hukum itu seperti apa, jadi ya mereka belum melaksanakan perkawinan itu sendiri Bu. Oke. Mungkin ini Bu, sejauh pengalaman Ibu lah yang sudah banyak berkecimpung di pengadilan agama Bu ya, ada nggak pengalaman yang paling menarik gitu terkait dispensasi perkawinan ini? Mungkin yang agak-agak susah, ribet gitu, atau lancar-lancar aja Bu selama ini? Kalau ribet sih sebenarnya masyarakat yang merasa ribet barangkali dengan syarat-syarat itu. Padahal syarat-syarat itu kan umum saja sebenarnya. Nah, artinya kan itu tidak ada yang khusus kan, tidak ada yang ribet sebenarnya kalau dijalani gitu. Nah, terkait dengan sekarang ini memang untuk persyaratan itu ada beberapa tambahan. Ada beberapa tambahan seperti adanya surat kesehatan yang dimintakan kepada dinas kesehatan. Kemudian juga terkait dengan penghasilan calon, misalnya dia suami kemudian istrinya yang diminta dispensasi. Nah, suami ini mapan apa tidak? Nah, berarti kan dia minta surat penghasilan juga dari kelurahan biasanya. Kemudian juga sekarang ini dimintakan itu persyaratannya surat keterangan dari psikolog. Kejiwaan juga. Ya, karena sekarang ada yang mental health-nya terganggu Ya, gitu ya Bu. betul. Anak-anak kemudian nanti sebentar lagi dia punya anak lagi kan. Nah, gimana gitu. Kan nanti jadi baby blues ya Bu. Iya, banyak kaitan-kaitannya dengan masalah kesehatan. Nah, terkait dengan yang selama ini sih kayaknya tidak ada terlalu bermasalah gitu. Tidak ada, sepanjang persyaratannya itu lengkap, kemudian mereka tujuannya juga memang mentaati hukum gitu kan. Artinya orang datang ke pengadilan agama itu sudah taat hukum kan. Dia berarti mau benar-benar mau menikah secara resmi. Jadi orang tuanya pun tidak mau menikahkan anaknya secara liar kan. Jadi jangan sampailah usia anak dicaplok-caplok supaya bisa menikah gitu kan. Artinya
wah nikah di luar aja dulu itu misalnya, ya jangan sampai lah seperti itu. Nah artinya kalau mereka sudah datang ke pengadilan itu berarti sudah mereka satu poin untuk taat hukum. Tadi saya kok kurangnya ini dicaplok-caplok maksudnya diutak-atik gitu kan? Iya. Siapa jadi, tahu ada yang usianya. Atau ibu mungkin sudah punya ada pengalaman khusus tentang caplok-mencaplok ini. Mungkin sudah ada pengalaman. Kalau dulu kan bisa seperti itu. Kalau sekarang kan dukcapil kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya? karena sekarang ini memang semua elektronik, semua terpantau ya kayaknya sudah tidak bisa lagi gitu kan. Nah kalau misalnya, ada juga orang yang di luar nanti dia dikawinkan kemudian belum cukup umurnya, usianya, padahal dia di luar sudah punya anak, kemudian nanti dia masuk lagi ke pengadilan agama padahal usianya misalnya saja tanda kutip ya, dia usianya baru 15 tahun gitu, anak ini 15 tahun dikawinkanlah oleh orang tuanya di luar kan, berarti dia nggak punya surat nikah dong. Nah nanti mau anaknya ini gimana nanti ke depannya kan nggak bisa kan, susah kan, akhirnya minta untuk nikah secara resmi, tetap minta kan, tetap minta dispensasi gitu. Tapi biasanya itu anak-anak yang memang ada permasalahan gitu kan. Permasalahan terlebih dahulu gitu. Iya. Baru dinikahkan. Urus gitu kan. Ya. Soalnya itu kasihan sebenarnya. Itu ada perbedaan nggak mengurusnya? Yang antara yang belum, yang minta dispensasi memang belum dengan yang sudah gitu. Ada nggak prosedur yang harus dilewati? Ini beda gitu. Atau lebih sulit bahkan? Enggak. Ya tetap sama aja. Sama aja, iya. Sama-sama, maksudnya sebenarnya sama-sama mudah lah, karena secara administrasi, secara umum tadi kan pada dasarnya gampang ya, mungkin karena orang malas aja gitu kan. Iya. Jadi sahabat hukum di Kota Palangkaraya yang ada di sekitar ini ya, pengadilan agama wilayah Kota Palangkaraya, silahkan bagi yang pengen minta dispensasi datang aja ke pengadilan agama Kota Palangkaraya. Iya, pasti dilayani dan dimudahkan Bu ya. Ya semuanya mudah sekarang, apalagi dengan biaya yang ringan, kemudian kemudahan semua ada di namanya juga PTSP kan, PTSP satu pintu itu posnya ada di situ juga dilayani, misalnya kurang materai atau mau leges bukti gitu kan, ada di PA juga langsung. Kemudian mau bayarnya kan nggak pakai cash kan sekarang, pakai bank langsung itu ditransfer, tapi ya sudah ada langsung di sini juga. Jadi semua pelayan. Kemudian kalau yang tidak kalah pentingnya itu surat permohonannya kalau mereka juga tidak nggak paham nih, nggak mengerti nih gimana, nah itu ya cara membuatnya gimana, ini sudah diadakan juga di pengadilan itu pos bantuan hukum di sini Bu ya, iya. Di pos bakum, jadi mereka bisa bantu ya. Iya, mereka bisa bantu. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya lebih sekarang. Mudah, ya. Lebih mudah, kemudian biayanya juga lebih jauh lebih ringan gitu, antara ya sekitar 120 sampai 200 ribu lah. Apalagi pakai elektronik kan, ya. Semua pakai. Jadi ini. Bisa dipangkas Bu ya intinya. Iya. Birokrasinya dipangkas. Wow, luar biasa sekali. Berarti PA ini memang benar-benar membantu bagi mungkin anak muda di luar sana atau yang mau mengajukan permohonan dispensasi perkawinan itu dengan mudah untuk mengakses, kecuali harus benar-benar mengikuti persyaratan umum tadi ya Bu. Tapi jangan diteruskan. Iya. Itu sangat. Kalau bisa sih usianya ya. Iya. Pas ya. Kalau perkawinan itu jangan dibawa. Makanya ditekan supaya tidak terjadi perkawinan usia dini. Karena banyak dampaknya kan, baik secara psikologi, kesehatan, banyak sekali. Makanya ada surat dari psikolog tadi kan, untuk menapis itu. Tapi gini Bu, ketika ada yang mengajukan ke sini, misalnya kan datang, misalnya ada saudara Agnes lah datang gitu kan,
mengajukan dispensasi, ada nggak ini dulu saran-saran dulu gitu, sebaiknya nanti aja gitu. Atau nasihat-nasihat gitu Bu? Biasanya pasti disarankan seperti Oh itu. pasti ya memang. Ya. Kemudian sampai pada persidangan juga kan pasti disarankan seperti itu. Kalau bisa ditunggu saja. Apalagi misalnya usianya 18 tahun kurang 2 bulan, terus tidak ada permasalahan kan. Nah jadi ya udah nanti aja ditunggu aja lah dulu sampai usianya cukup kan, daripada semua repot. Apalagi sekarang kan zaman Gen Z ya Bu. Ya. Mereka apa tuh namanya dikit-dikit mental health-nya. Untuk dengan berteman aja mereka kadang pusing sendiri, apalagi kalau sudah berumah tangga kan nggak mudah ya Pak. Bu, Iya. ngurus anak lah segala macam. Belum kalau tabung gas habis, Iya. listrik bunyi gitu kan. Nggak bisa, listrik bunyi itu nggak bisa disuruh nunggu kan. Iya, Suruh betul. nanti dulu, nanti nunggu gajian gitu. Iya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak segala macam, Nanti macam-macam lah itu pula. Ada rasa rindu nggak? Rindu apa nih Karena Pak? aku kalau rindu biasanya kekal rindu gitu. Oh iya betul sekali, ini apalagi di depan kita ini sudah ada kopi. Ya luar biasa, ini enak banget nih kayaknya Pak. Iya. Bisa sambil diminum juga. Silakan. Bu. Silakan Ibu kalau mau mencicipi. Iya, Kala apalagi Rindu gitu. kalau dengar-dengar ini Kala Rindu ini kafe yang top lah, termasuk di Palangkaraya, sangat penuh, anak-anak mudanya sering nongkrong nongki-nongki di sana. Dan ada live, seingat saya ada live. Oh, ada live. Oh, live musik ya, Pak. Nah, itu apa lagi? Mudah-mudahan maksudnya di situ kan banyak anak muda kan. Iya, Kalau banyak. yang terpaksa harus minta dispensasi ya nggak apa-apa lah. Bu. Tapi ditekankan untuk tidak sampai Ya. seperti itu ya, Bu ya. Kalau bisa, karena itu kan banyak karena pergaulan juga ya, apalagi anak-anak SMP lah, SMP, SMA itulah yang masa-masa mereka masa puber itu, masa pengen tahu semuanya. Nah itu banyak yang coba-coba. Ingin tahunnya besar ya, Bu. Iya. Ingin merasakan ini itu, apalagi mereka gampang sekali terdistract terhadap teman-temannya, mudah disuruh ini ikut-ikutan mereka. Itulah yang dikhawatirkan para orang tua. Apalagi ditambah dengan kemajuan teknologi ini Bu, mereka dengan gamblang dan mudahnya untuk mengakses apapun itu, kan beda dengan zaman-zaman dulu itu masih jauh lah ya. Zaman dulu tuh zaman kapan? Zaman-zaman Bukan zaman kalian kan? Bukan. Zaman kami kayaknya. Iya. Sekarang Kalau- semua ada di kantong. Nih, kalau dari tren Bu, tren tahun ke tahun itu dengan kemajuan zaman itu naik, justru dispensasi ini naik angkanya atau berkurang ya? Makin naik sih kayaknya. Makin naik Iya, namanya. makin naik, makin tambah. Kira-kira apa itu faktor yang Iya. meningkatkan kenaikan dalam dispensasi perkawinan ini? Mungkin semakin meningkatnya kesadaran hukum juga ya, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat bahwa memang nikah itu harus betul-betul resmi gitu kan. Nah jadi apapun ya memang harus ditempuh kan. Artinya kalau memang dia harus ke pengadilan ya ke pengadilan gitu kan. Nah, berbeda mungkin dengan yang dulu, di samping usia perkawinannya juga, kalau di sebelum undang-undang yang baru terbit itu 2019 itu kan masih usia 16 dengan 19. Nah ditambah dengan usia 19 dengan 19 ini ya memang tambah meningkat. Kemudian semua sekarang ini kan sistemnya kan sistem IT digital kan, tidak bisa yang dibohong-bohongi kan. KTP, kemudian kartu keluarga tidak bisa dihapus-hapus gitu kan. Oke, semuanya online Bu ya. Ya, Baterai pun baterai juga Bu. iya. Nah, jadi itu, jadi memang semakin meningkat. Jadi maksud saya gini Bu, saya berpikir berbanding lurus gitu. Karena kalau kita tarik ke belakang kan, itu informasi semakin lancar, makin luas, semakin mudah didapatkan dengan adanya smartphone. Tingkat kesadaran masyarakat khususnya di usia-usia sebelum 19 itu kan harusnya semakin tinggi kan, bahwa jangan menikah
di bawah. Di bawah usia. Tapi kalau angkanya naik, maksud saya itu ada berbanding terbalik gitu kan? Ya artinya yang pertama tadi kesadaran masyarakatnya. Nah kemudian sekarang ini kan karena memang semua ada di kantong, itu dibilang ada di kantong lah ya, semua bisa diakses ya dengan mudahnya gitu kan, apa-apa dilihat gitu kan, di searching, dilihat di situ. Nah itulah yang mengakibatkan pergaulan juga semakin luas, semakin bebas, orang tua tidak bisa memantaunya terlalu jauh kan. Nah itu kalau dari segi itu tadi ya. ya. Tapi lebih baik memang meminta dispensasi. Iya, Jangan lu ketimbang ketimbang sembunyi-sembunyi iya, gitu kan. sembunyi-sembunyi. Karena lebih terjamin dalam administrasinya semuanya. untuk kehidupan dia semua. Ya, semuanya. Banyak sih banyak imbasnya itu kan, imbasnya. Kalau nikahnya tidak resmi itu kan banyak imbasnya. Nanti dia juga akan repot. Yang di awal-awal itu mau memasukkan anak, nah itu pasti repot. Akhirnya tetap kesini juga kan? Ya kalau akhirnya kesini juga ke pengadilan juga kan? Ngapain baru ya mending di ini aja gitu ya, mending secara ini aja langsung itu kalau memang dia pulang di ini sabarlah sebentar gitu kan ya, karena semuanya kan dimudahkan sudah semuanya. Terus sejauh ini Bu, sejauh ini dari yang datang, yang minta dispensasi itu kan dari pihak Pengadilan Agama Palangkaraya itu menasihati untuk menunggu kan, udah nanti nunggu cukup umur aja, nunggu 19 paling nggak. Itu tingkat penerimaannya gimana Bu sejauh ini? Lebih banyak yang menerima atau udah kami pengennya sekarang aja gitu? Ya kebanyakan sih mereka karena memang sudah mau menikahkan, baik dari kan itu semua dipanggil kan, semua didudukkan, semua ditanya, baik si anak maupun orang tua yang mengajukan. Jadi orang tua yang mengajukan juga disampaikan, kemudian anak juga disampaikan. Biasanya sih aman-aman aja dan nggak mau menunggu. Oh iya. Tapi ada nggak Bu, kan itu orang tua, anaknya pun yang mau menikah itu ditanya. Tapi ada nggak karena mungkin dulu kan ada paksaan menikah ya Bu. Siapa tahu dia sebenarnya terpaksa, cuman karena orang tuanya yang ayo kamu nikah aja, ini sudah gini-gini gitu. Ada gitu, pernah nggak Bu ketahuan seperti itu Bu? Sejauh ini sih masih belum ada ya. Tapi ada yang terakhir itu kalau tidak salah ada putusan pengadilan yang ditolak untuk dispensasi. Nah karena apalagi kalau ditanya itu ibunya orang tuanya disuruh keluar, ditanya anaknya saja, ternyata anaknya mau menunggu gitu kan. Oke, kita lanjut Sobat Hukum Palangkaraya. Kali ini kita coba pertanyaan dari penonton. Yang 2000 banyaknya ini. Nah, ada 3000 ini kayaknya. Oh 3000 rupanya. Iya. 1, 2, 3. 4, 5 deh Pak, 5000. Oke, silakan dari penonton yang bertanya. Ya, izin Bu, Pak dan Kak Agnes. Kami kan dari sini orang awam. Ya. Semisalnya ini Bu, Pak, salah satu warga asing mengajukan dispensasi di sini, apakah bisa atau tidak? Dan kelanjutannya itu gimana nanti Bu? Terima kasih. Jadi saya ini dulu, yang warga asing ini belum cukup umur atau sudah cukup umur? Semisalnya sudah cukup umur dan juga semisalnya Berarti ada dua kasus ya. Yang orang sininya belum cukup umur, Ya. atau sama? Atau Salah kebalikannya satu, mungkin gitu. salah Salah satunya. satu lah. Atau dua-duanya itu mungkin lah kasusnya Iya. Bu ya. Sejauh pengalaman Ibu mungkin seperti apa untuk kasus seperti ini? Nah untuk kasus yang di bawah umur yang salah satunya itu orang asing ya. Nah tentu kan untuk kelanjutannya nanti ya tidak bisa gitu menikahnya secara apa gitu. Kalau dia masih berkeluarga negaraan asing, kecuali tunduk pada salah satu keluarga negaraan. Kalau misalnya dia mau tunduk kepada hukum di negara Indonesia, dia harus masuk ke warga negaraan Indonesia dulu gitu kan. Nah itu dulu yang diurusnya.
Nanti kalau misalnya sudah, baru bisa melakukan dispensasi perkawinan. Iya, harus masuk warga negaraan dulu. Baru bisa dijawab masalah dispensasi. Iya. Ya. Jadi sebenarnya sama aja kan. Pada dasarnya sama aja, cuman kewarganegaraannya harus diurus dulu. Iya. Gitu. Ada yang Tidak ada diurus. perlakuan khusus kan tuh? Nggak ada, sama aja. Sama aja. Sama aja sesuai persyaratan yang telah disampaikan Iya. tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari 5.000 orang tadi. Izin bertanya Oh, iya. pada narasumber, untuk di awal kelahiran ini, apakah sudah ada tadi kasus pernikahan transnasional merit dan pernikahan atau perkawinan dengan warga negara campuran? Seperti tadi, apakah sudah ada? Kan sekarang marak ya, tidak cinta itu tidak terbatas hanya di kota Palangkaraya saja, tapi bisa pacaran online sampai ke luar negeri. Gimana Bu? Apakah ada orang Palangkaraya yang menikah atau mengajukan dispensasi perkawinan dengan warga negara asing? Sebenarnya nih yang paling tepat menjawab itu orang KUA ya. Jadi kalau yang seperti itu, yang sejauh saya tahu itu memang tidak bisa, kecuali tunduk pada satu warga negaraan tadi. Jadi memang ada sih orang-orang yang artinya online kan sekarang, tapi dia tidak bisa menikah. Berarti tetap ya Bu, harus tunduk di salah satu keluarga negaraan. Iya. Kalau mau nikah di Indonesia berarti dua-duanya harus orang Indonesia. Warga negaraannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Bapak yang di sana ya. Bisa, mungkin ada kegalauan yang mau diungkapkan, silakan. Jangan di luar, langsung Jangan aja di ditahan. sini. Mumpung ada ahli Yang bersama di dengan pengadilan kita. agama yang bisa menjawab. Dan di luar bingung kan, nah, lebih baik di sini aja kan saya. Iya betul sekali. Udah? Yes. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari Ibu ada yang mau disampaikan ke anak-anak muda atau di luar masyarakat di sana, luar sana. masyarakat mungkin yang sejauh ini di kota atau yang lebih banyak di pinggiran Bu yang mengajukan? Kota. Di kota juga banyak, di pinggiran juga Oh, ada. sama jadi ya, berarti seimbang. kurang lebih aja lah. Iya. Jadi pesan untuk semua aja kalau kayak gitu. Ya, untuk seluruh masyarakat Anak-anak muda yang mungkin yang khususnya di Kalimantan Tengah ini. Ya, kami berpesan untuk tetap menjaga pergaulan ya. Artinya kalau bisa penekanan untuk perkawinan di bawah usia dini itu ditekan lah seininya, karena memang banyak faktor yang akibat dari perkawinan, ya dampak yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur itu. Nah, kalaupun toh itu terjadi, nah berarti harus ke pengadilan agama. Lebih baik Iya, diurus langsung lebih ke baik pengadilan diurus daripada nanti belakangan sama-sama diurus juga. Iya. Mending diurus Langsung. aja langsung gitu kan. Jadi bisa pernikahannya memang betul-betul bisa dari awalnya kan bisa berjalan baik, resmi gitu kan, memang Tidak ada sesuai dengan masalah. aturan, ya. Karena itu memang banyak sekali akibat-akibatnya, karena terutama bagi perempuan. Iya, Nah, sangat bagi dirugikan. perempuan sangat dirugikan sekali. Jadi itulah yang memang kami Antisipasi. mengimbau ya kepada seluruh masyarakat, kalau ada yang seperti itu dimintakan aja dispensasi ke pengadilan agama. dan pasti dibantu Bu ya. Iya pasti, semua mudah. Ya, mudah karena sudah digital juga. Kalaupun jangan malu, langsung aja datang ke sini karena pasti akan diarahkan seperti apa syarat-syaratnya, prosedur yang telah disampaikan tadi oleh Ibu ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya ya, dan menerima kami dari STIH Taman Bunga di sini. Mungkin ke depan di lain waktu kita bisa Bertemu. sambung lagi, karena begini, bagi anak-anak muda yang di luar sana yang galau, yang kusut, yang masih penasaran seperti apa dispensasi perkawinan di pengadilan agama, silakan komen di bawah. Iya betul. Apa yang mau ditanyakan kita akan coba komunikasikan lagi. Kulik-kulik lagi, Ya, tanya lagi. setelah ini. Dan juga jangan lupa untuk share, pastinya komen dan subscribe IG BEM SDH Kampung
Palangkaraya supaya kami semakin termotivasi pastinya untuk melakukan dialog seperti ini. Sangat menginspirasi bagi kami dan mungkin pastinya juga untuk masyarakat di kota cantik Palangkaraya. Baik sobat hukum, teman-teman di luar sana yang masih bingung, yang masih pengen menggali informasi terkait dengan dispensasi perkawinan, silahkan bisa konsultasi langsung Ke ya, ke Pengadilan Pengadilan Agama Kota Palangkaraya di Jalan Pierre Tendean nomor 2, dan juga ada websitenya bagi mungkin yang pengen langsung japri di website gitu, silakan. Atau mau lewat kami sebagai perantara juga boleh di IG kami atau di YouTube kami, silakan. Jadi nanti sambil tanya-tanya aja di kolom komentar. Terima kasih sudah ikutin kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi